Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung, Senin 20 April 2026. Dan kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Paskah di Tengah Dunia yang Lelah. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertala di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami haus akan firman-Mu yang akan meneguhkan iman, menuntun jalan hidup kami, dan menerangi langkah kami. Terangilah kami dengan terang kebangkitan-Mu, supaya firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan di tengah kelemahan, menjadi pengharapan di tengah keputusasaan, dan menjadi kehidupan di tengah dunia yang sering terasa gelap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, pernyataan ini diucapkan Yesus bukan di tengah perayaan, tetapi di tengah-tengah peristiwa duka cita ketika Lazarus telah mati. Artinya, sejak awal, kabar kebangkitan bukan hadir di dunia yang baik-baik saja, melainkan di dunia yang retak, di dunia yang berduka dan penuh pertanyaan. Paskah adalah kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan akan hidup. Paskah juga menyatakan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Sebab Dia hidup, ada hari esok yang penuh pengharapan. Saudara, saat ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian secara ekonomi, krisis kesehatan mental, relasi yang rapuh, kerusakan lingkungan yang semakin nyata, dan banyak orang yang terlihat tersenyum di luar, tetapi mengalami kekosongan di dalamnya. Banyak orang-orang hidupnya berjalan, tetapi jiwa terasa lelah. Kita hidup dalam mode bertahan, bukan dalam mode hidup. Disinilah Paskah berbicara. Kebangkitan bukan menghapus masalah, tetapi menghadirkan harapan di dalamnya. Salah seorang perawat di rumah sakit pernah menceritakan pengalamannya saat pandemi. Dia berkata, "Setiap hari saya melihat kematian. Saya hampir kehilangan harapan. Tapi suatu hari, seorang pasien yang sembuh memegang tangan saya dan berkata, 'Terima kasih sudah tidak menyerah untuk saya.' Saat itu, saya menangis. Saya sadar harapan itu masih ada." Saudara yang dikasih Tuhan, perawat itu tidak mengubah seluruh dunia. Ia pun tidak dapat mengubah keadaan pandemi saat itu menjadi pulih seketika. Tetapi ia menghadirkan kehidupan di tengah kematian. Ia menghadirkan pengharapan di tengah keputusasaan. Itulah gambaran kecil dari kuasa kebangkitan. Bahwasanya kebangkitan Kristus bukan menghapus masalah, tetapi menghadirkan harapan di dalamnya.
Bacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes ini yang merupakan pernyataan Yesus tentang identitasnya. Dia tidak berkata, "Aku memberi kebangkitan." Tetapi ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan ini memberikan sebuah makna bahwa kebangkitan bukan hanya peristiwa pada masa lalu, tapi kebangkitan adalah pribadi yang hadir hari ini. Hidup baru bukan sekedar perubahan keadaan, tetapi perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Keselamatan dalam kekristenan bersifat relasional. Ia berakat pada relasi dengan Kristus yang telah bangkit dan hidup. Lalu, bagaimana Paskah menjadi nyata hari ini? Paskah bukan hanya tentang perayaan saja, tapi Paskah akan menjadi nyata ketika kita tetap berharap di tengah ketidakpastian, ketika kita memilih mengampuni di tengah luka, ketika kita tetap peduli pada sesama dan ciptaan di tengah egoisme dunia. Sebab Kristus telah bangkit, memulihkan setiap ciptaannya dan memberikan hidup. Paskah mengubah cara kita hidup, bukan lagi dikuasai ketakutan, tetapi digerakkan oleh harapan. Paskah mengubah cara kita hidup, bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bermakna untuk sesama dan alam ciptaannya. Selamat Paskah, saudara. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk berita Paskah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau yang menjadi sumber kebangkitan kami dan juga sumber kehidupan kami, yang mengubahkan kehidupan kami untuk hidup di dalam pengharapan dan terus berjuang dalam iman kami, mengubah hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Berkati kami di sepanjang aktivitas kami hari ini, dan biarlah hidup kami boleh selalu berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit kami memohon. Amin. Selamat Paskah, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.